Saudara-saudara, khotbah hari ini saya akan menggabungkan kedua sifat ilahi yang penting sekali dan yang tidak pernah berubah dari kekal kabar kekal dan akan digabungkan ke dalam Injil Yesus Kristus. Allah orang Kristen berlainan dengan Allah semua yang agama lain. Allah orang Kristen adalah Allah yang sungguh-sungguh, yang hidup, yang berada pada dirinya, tidak perlu ada latar belakang yang menopang keberadaan dia. Allah orang Kristen adalah Allah yang sejati, Allah satu-satunya yang dari kekal sampai kekal. Pada waktu Musa tanya kepada Allah, "Siapakah namamu? Jika engkau utus aku ke Israel supaya mereka tahu Allah memanggil mereka keluar dari tanah Mesir, keluar lepas daripada tanah perbudakan, maka mereka tanya, siapa yang mengutus engkau kemari? Siapa Allah itu? Nama Allah itu nama apa? Beritahu kepadaku supaya saya boleh tuturkan kepada mereka." Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah yang ada dari kekal dan berada sampai kekal. I am who I am. Aku adalah yang berada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya." Tidak pernah ada kalimat begitu jitu, begitu sempurna, begitu komprehensif yang dikatakan tentang siapakah Allah selain ayat yang keluar dari mulut Allah sendiri. Allah agama lain yang dibikin dari kayu, yang dibikin dari batu adalah Allah yang bisu, Allah yang kelihatan,
adalah Allah yang dibikin dari materi. Materi dibikin oleh Allah. Materi bukan Allah. Batu bukan Allah. Lembu bukan Allah. Sapi bukan Allah. Binatang apapun bukan Allah. Mereka adalah ciptaan Allah. Allah yang mencipta segala sesuatu. Allah sendiri bukan segala sesuatu. Allah yang menciptakan binatang. Allah bukan binatang. Allah yang menciptakan materi. Allah bukan materi. Allah yang menciptakan dunia kelihatan. Allah bukan Allah yang bisa dikelihatan. Saudara-saudara, Allah yang sejati adalah Allah yang bersifat rohani. Allah yang sejati adalah Allah yang bukan materi. Allah yang sejati adalah Allah yang hidup, yang tidak kelihatan, tetapi menyatakan segala bijaksana dalam dunia yang kelihatan. Pada waktu kita melihat pohon, gunung, laut, rimba, segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, engkau menemukan keajaiban di dalam rencana menciptanya. Engkau melihat segala bijaksana yang tersimpan di dalam desain atau di dalam semua dekorasinya. Karena Allah yang ajaib telah menciptakan seluruh alam semesta. Yang mencipta alam semesta sendiri bukan alam semesta. Seperti yang bikin Roma sendiri bukan Roma. Yang bikin meja sendiri bukan meja. Yang membuat mobil sendiri bukan mobil. Manusia bikin semua ini, manusia bukan semua ini. Demikian Allah menciptakan seluruh alam semesta. Allah bukan alam semesta. Allah melampaui alam semesta. Allah lebih besar dari alam semesta. Allah tidak terbatas. Dan yang diciptakan itu terbatas. Waktu Musa tanya Allah, siapakah engkau? Apakah namamu? Allah berkata, aku adalah yang berada pada diri, dari kekal, berada sampai kekal. Musa langsung mengerti, inilah Allah yang sejati. Dan selain daripada kitab Keluaran pasal 3 ayat 15, Allah mengatakan, I am who I am. Tidak pernah ada kitab dari beragama lain yang berani mengatakan Allah mereka seperti ini. Karena hanya Allah yang sejati baru boleh menyebut diri sebagai I am who I am. Allah yang sejati adalah Allah yang hidup. Allah yang sejati adalah Allah satu-satunya. Allah yang sejati adalah Allah lebih dari segala sesuatu. Allah transenden. Allah yang tidak berhenti berada. Allah yang incontingent. Inilah Allah yang sungguh-sungguh. Apakah engkau mengerti siapakah Allah? Apakah engkau kenal siapakah Allah yang engkau percaya? Jika engkau sungguh-sungguh mengerti, pasti engkau berlutut, merebah, tersungkur di hadapan Dia dan memberikan segala kemuliaan kepada Dia. Jika engkau masih berbuat dosa, berzina, menipu dengan segala cara yang busuk dan yang fasik, engkau hidup sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Engkau lebih rusak daripada mereka orang kafir. Saudara-saudara, barang siapa yang mengenal Allah, biar dia mengenal sifat ilahi juga. Allah kita mempunyai sifatnya banyak sekali. Hari ini saya hanya menyinggung dua saja. Allah itu Allah yang suci, dan Allah itu Allah yang kasih. Allah itu adalah suci, sehingga Yesaya berada di dalam bait Allah. Dia melihat Allah bersemayam di surga, dan cahayanya turun sampai seluruh muka bumi. Di sekitar takhta Tuhan Allah ada serafim, semacam jenis malaikat yang 6 sayap, terbang mengelilingi akan tata dan menyahut satu dengan lain, suci, suci, suci. Allah yang suci disembah sujud dan diberi pujian, Sang Kudus, Sang Kudus, Sang Kudus. Mengapa 3? Karena Allah yang suci adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah yang suci. Allah Anak, Allah yang suci. Allah Roh Kudus, Allah yang suci. Maka mereka menyembah dan bersahut satu dengan lain, suci, suci, suci.
Apakah artinya Allah itu Allah yang suci? Mari kita menelusuri pada malam ini. Ini sifat pertama. Our God is a holy God. Our God has an attribute of the holiness. Kesucian menjadi sifat ilahi yang paling hakiki. Kesucian menjadi sifat dasar Allah yang tidak ada bandingnya. Semua Allah yang lain bukan Allah yang suci. Allah yang suci menciptakan manusia menurut peta dan teladan Dia. Allah yang suci menciptakan satu laki-laki dan menciptakan satu perempuan. Tidak lebih, hanya satu Adam, satu Hawa. Itu sebab dasar kenapa orang Kristen setuju pernikahan berdasarkan satu pria, satu wanita. Alkitab tidak pernah menulis hanya engkau boleh mempunyai istri satu. Bahkan Yakobus mempunyai 4, Abraham mempunyai banyak, Daud mempunyai banyak, dan Solomon mempunyai 1000. Tetapi itu semua bukan rencana Allah yang asli. Rencana Allah yang asli, satu orang menikah dengan satu orang, satu pria menikah dengan satu perempuan. Karena Adam dicipta seorang, Hawa dicipta seorang. Allah yang menciptakan satu dengan satu tidak mungkin berkata kepada manusia, engkau boleh menikah 4 kali. Itu bukan ajaran dari kitab suci. Allah kita Allah yang suci. Dan orang mengatakan engkau boleh nikah 4, kenapa dia sendiri menikah 22? Ini semua adalah pertentangan, tidak sesuai dengan kesucian Allah. Allah kita Allah yang suci. Biar orang Kristen hidup dalam kesucian, hidup menyembah Tuhan, hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang kekal. Saudara-saudara, Allah itu Allah yang suci, maka Dia menaruh benih kesucian di dalam hati manusia. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab kalau kita hidup suci, hati kita penuh dengan sejahtera. Jikalau kita hidup najis, kita ditegur oleh hati nurani kita sendiri. Dah habis-habis. Hati kita boleh menjadi kawan kita. Hati kita juga boleh menjadi lawan kita. Hati kita boleh menjadi saksi kita yang memberikan penghiburan kepada kita. Hati nurani kita juga menjadi penuduhan hakim yang memberikan kesulitan kepada kita. Barang siapa yang hidup dalam kesucian, tidurnya enak, hatinya damai, dan seluruh kerohaniannya penuh dengan sejahtera. Barang siapa yang hidup dalam kenajisan, dia meskipun begitu lancar di dalam hidup yang tidak suci, tetapi dia tidak bisa menipu sendiri. Karena hati nurani menegur dia, menghakimi dia, dia mesti pakai segala alasan untuk menindas hati nurani yang menghakimi dia, yang menuduh dia, dan tidak ada sejahtera. Demikian di dalam buku Yesaya, Tuhan berkata berkali-kali, orang fasik tidak ada sejahtera di dalam hatinya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suci, maka Tuhan berkata, hei Israel, hiduplah dengan suci. Karena aku Allahmu yang memanggil engkau keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang suci. Itu sebabnya di dalam segala sesuatu yang kau lakukan harus suci. You must live in holiness. You should be holy, because I, the one who call you, is the God of holiness. Aku adalah Allah yang suci. Itu sebab Tuhan mau kita hidup di dalam kesucian. Ini sifat pertama yang paling penting dari Tuhan Allah. Dari sini engkau melihat semua agama berbeda. Agama-agama lain tidak mencatat, tidak menuntut, tidak mempraktekkan kesucian seperti apa yang dituntut di dalam kitab suci. Dan Allah berkata, Dia akan membersihkan orang Lewi yang melayani Dia, supaya mereka hidup di dalam kesucian dan mereka boleh memberikan persembahan yang adil kepada Allah di surga. He shall purify His people. He shall purify the sons of Levi, so that they can offer with righteousness to be the offering to God in heaven. Saudara-saudara, pendeta-pendeta harus suci, majelis-majelis harus suci,
tua-tua harus suci, semua orang Kristen harus suci. Amin. Jikalau kita tidak suci, kita tidak mungkin bertemu dengan Allah. Jikalau kita tidak suci, kita tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Jikalau kita tidak suci, kita tidak mungkin hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup suci adalah hal yang memperkenan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang suci. Tuhan yang suci menuntut umatnya, hiduplah suci luar batin, hiduplah suci hati dan kelakuan. Engkau di dalam tanganmu suci, kakimu suci, matamu suci, telingamu suci, pikiranmu suci, bibir mulutmu suci, maka engkau menjadi saksiku. Saudara-saudara, gereja jangan lagi menipu diri. Gereja jangan lagi main sandiwara. Gereja jangan lagi pakai topeng-topeng untuk menudungi hidup yang tidak beres, lalu pura-pura berkata kepada Tuhan, aku anakmu. Tuhan berkata, aku sudah bosan mendengarkan kalimat-kalimat doamu. Karena dengan bibir mulut engkau dekat kepada aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Tuhan sudah bosan dengan persembahan-persembahan yang tidak keluar daripada kejujuran. Engkau memotong sapi, potong kambing, engkau memberikan persembahan, tapi engkau taat. Ketaatanmu tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Alkitab berkata ketaatan lebih penting daripada persembahan. Orang Kristen yang taat, yang hidup suci, diperkenan oleh Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang suci. Inilah sifat yang paling penting. Because our God is holy God, so His word is called Holy Bible. Karena Allah yang suci, maka firman-Nya firman yang suci. Kitab yang dari Allah, kitab suci. Hari-hari kita menyembah Dia hari suci. Kita juga disebut sebagai manusia, kaum yang suci. Paulus waktu tulis surat kepada orang di Korintus, dia mengetahui di Korintus ada anak yang kurang ajar, tidur dengan ibu tirinya. Dia berzina dengan ibu tiri. Karena papanya sudah mati, gundiknya cantik, dia mentiduri akan ibu tirinya. Paulus berkata, biarlah orang ini diserahkan kepada setan, supaya tubuhnya dihancurkan, harap jiwanya bisa diselamatkan. Pada waktu Paulus tulis surat kepada orang Korintus, dia mengetahui orang-orang Korintus karena serakah, karena rakus makan, mereka ambil makanan lebih sehingga orang lain tidak kebagian. Pada waktu Paulus tulis surat kepada orang di Korintus, dia mengetahui mereka berpartai-partai, mereka memecah belahkan tubuh Kristus dan jadi ketegangan dan perselisihan di antara sama gereja. Ada orang mengatakan saya milik Paulus, ada orang mengatakan saya milik Apolos, ada orang mengatakan saya milik Petrus. Tubuh Kristus dipecah belahkan. Mereka begitu banyak dosa. Dosa berpartai-partai, dosa perzinahan, dosa merampas makanan orang lain. Tapi Paulus berkata, aku Paulus yang menjadi rasul, bukan karena kehendak manusia, tapi karena kehendak Yesus Kristus, menulis surat kepada kamu orang-orang suci di Korintus. Mereka yang berzina tetap disebut orang suci, betul tidak? Mereka yang sudah berbuat dosa tetap disebut sebagai orang suci, layak tidak? Mengapa Paulus tidak mengatakan, aku tulis surat kepada kamu orang-orang serakah, orang berzina, orang tidak beres, orang berpartai-partai, memecahkan tubuh Kristus di Korintus? Mengapa Paulus mengatakan aku tulis surat kepada kaum suci yang berada di Korintus? Karena secara status mereka sudah dibersihkan oleh Tuhan, tetapi secara kondisi mereka masih hidup di dalam dosa. Apa artinya secara status? Karena Yesus sudah mati bagi mereka, mereka sudah diampuni dosanya, mereka sudah dikuduskan, mereka sudah dijadikan anak-anak Allah. Tapi mereka lupa mereka adalah anak-anak. Mereka lupa kedudukan mereka sudah suci. Maka mereka masih hidup di dalam kehidupan yang lama, masih mengikuti orang-orang kafir, masih berzina, masih berdosa. Bagaimana keadaan kota Biak? Bagaimana keadaan kota Papua? Bagaimana keadaan dari orang-orang nama diri Kristen,
di Papua. Bukankah kita mengetahui kita orang suci karena Yesus sudah menyelamatkan kita? Tapi hidup kita tetap sama seperti orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik adalah orang kafir yang melupakan Tuhan mereka. Orang fasik adalah mereka yang sengaja melupakan Tuhan mereka. Jika engkau sudah menampakkan diri Kristen, tapi engkau sengaja melupakan nama Tuhan, engkau orang fasik, engkau seperti orang kafir. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang suci, dan Dia menebus kita supaya kita boleh menjadi suci. Allah kita adalah Allah yang suci, maka Dia mengirim Kristus, anak yang kudus, mati di atas salib, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darah yang suci, membersihkan dosa-dosa kita. Allah yang suci menuntut dan memerintahkan gerejanya harus suci. Allah yang suci memerintahkan anak-anaknya harus hidup suci. Tidak ada jalan lain untuk memperkenan Tuhan kecuali taat kepada Dia, beriman kepada Dia, dan melaksanakan kehendak Dia, hidup dan berkelakuan di dalam kesucian. Inilah sifat Allah yang pertama yang penting. Kedua, sifat Allah yang suci dinyatakan di dalam keadilan dan di dalam kelurusan. Allah yang suci adalah Allah yang adil. Allah yang suci adalah Allah yang benar. Kebenaran, keadilan ini di dalam Alkitab berarti keadilan, juga berarti kekerasan, juga berarti kesucian, juga berarti sesuatu kebenaran. Di dalam bahasa Greka ini disebut dikaiosune. Dikaiosune berarti benar. Benar. Seperti Allah adalah kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian. Orang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan. Orang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam tidak memandang bulu dan sama rata menghadapi orang lain. Orang hidup di dalam kebenaran, hidup konsisten, lurus, jujur, dan tidak liku-liku. A righteous man is a man who live in the righteousness, live in holiness, live in honesty, live in truly honest and truly sincere before God. Di hadapan Tuhan, apakah engkau jujur? Apakah engkau lurus? Atau engkau liku-liku? Engkau bengkok-bengkok? Tuhan membenci manusia yang hidupnya liku-liku, bengkok-bengkok. Tuhan berkenan kepada mereka yang lurus, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh jujur di hadapan Dia. Karena Allah itu suci, maka Allah itu adil. Karena Allah itu suci, maka Allah itu lurus. Karena Allah itu suci, Allah itu benar adanya. Dengan keadaan sifat kesucian, maka Allah tidak bisa toleransi dengan kejahatan. Allah tidak bisa toleransi dengan kedengkian. Allah tidak bertoleransi dengan kenajisan, kepura-puraan, dan segala macam dosa yang merusak citra, yang merusak peta teladan Tuhan Allah. Itu sebab Allah benci dosa. Mengapa Allah membenci dosa? Karena Dia Allah yang suci. Allah yang suci membenci dosa. Allah yang suci harus mengadili dosa. Allah yang suci adalah Allah yang menghakimi semua perbuatan yang salah. Inilah Allah yang sungguh-sungguh. Tidak peduli engkau presiden, bupati, atau engkau kepala camat, atau engkau wali kota. Jikalau engkau korupsi, engkau harus dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, tidak peduli engkau menteri atau engkau orang kaya, konglomerat, engkau yang tidak suci, di hadapan Tuhan ada penghakiman untuk kamu. Saudara-saudara, meskipun presiden, kalau setelah dia turun terbongkar dia korupsi, dia harus masuk penjara juga. Karena apa? Allah adalah Allah yang suci dan tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara-saudara, di dalam dunia banyak ketidakjujuran, banyak ketidakadilan, tapi tidak ada seorang bisa lolos daripada Allah yang hidup, yang suci dan yang kekal.
Saudara-saudara, saya harap semua orang boleh hidup damai di hadapan Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus berkata kepada engkau, jangan hidup di dalam dosa. Karena Allah kita adalah Allah yang suci. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya masuk ke dalam tahap kedua. Allah yang suci juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, di sini tekanan yang kedua yang selalu ditekankan oleh pendeta sebagai sifat Allah yang pertama yang paling penting. Sehingga gereja kebanyakan mengatakan Allah penuh cinta kasih, Allah penuh kemurahan, Allah penuh pengampunan, Allah memenuhi anugerah, karunia kepada orang-orang. Sehingga kita terlalu banyak mikirkan tentang cinta kasih Allah dan kita melupakan kesucian dan keadilan Allah. Barang siapa yang mengenal satu, tidak mengenal yang dua, iman dia tidak mungkin baik. Orang yang mengenal Allah suci, tidak mengenal Allah kasih, imannya tidak beres. Orang yang mengenal Allah penuh dengan cinta kasih dan tidak mengenal Allah itu adalah Allah yang adil, imannya juga tidak beres. Karena Allah yang suci juga adalah Allah yang murah, Allah yang adil juga adalah Allah yang mengampuni, Allah yang suci juga Allah yang adalah kasih. Itu sebab Allah adalah Allah yang suci, dan kitab suci mengatakan Allah itu kasih adanya. Lebih gampang kita mengerti Allah itu kasih adanya. Lebih suka kita menerima cinta kasih Allah. Karena kalau Allah itu kasih, lebih enak bagi kita hidup di tengah-tengah dia. Karena dia itu kasih adanya, sehingga kita kalau berbuat salah, dia mengampuni. Kalau kita kurang baik, dia memberikan anugerah. Bukankah ini sangat baik untuk saya mengikut Tuhan Yesus? Begitu banyak orang Kristen hidup tidak karu-karuan, justru karena mereka cuma tahu Allah itu kasih adanya, tapi tidak tahu Allah itu suci dan adil adanya. Sehingga mereka berani berbuat dosa dan mereka anggap sepi, tidak anggap Tuhan akan memberikan pengadilan kepada mereka. Saudara, jangan lupa Adam diusir dari Taman Eden. Jangan lupa Kain diusir untuk berkeliaran di seluruh muka bumi. Jangan lupa zaman Nuh, semua yang berhidup dibunuh karena air bah membanjiri seluruh dunia. Kecuali 8 orang yang dipelihara oleh Tuhan menjadi nenek moyang gelombang yang baru untuk meneruskan melestarikan hidup manusia di dunia. Semua yang lain mati karena Tuhan marah kepada zamannya. Jangan lupa Sodom dan Gomora dibakar hangus oleh Tuhan Allah dengan kirim api belarang dari langit untuk membakar habis kota-kota itu. Jangan lupa orang Israel pada hari pertama menerima 10 hukum daripada Allah karena mereka menyembah patung lembu yang dibikin daripada emas. Tuhan berkata, sekarang siapa memfitnah aku? Tuhan berkata, yang percaya Allah adalah Allah yang esa, datang kepadaku. Orang Lewi datang kepada Allah. Yang lain tidak mau, karena mereka suka menyembah lembu, mereka suka berdansa-dansi, mereka bertari-tari di depan akan patung yang palsu itu. Maka Tuhan mengatakan satu kalimat, sekarang saya perintahkan Lewi, keluarkan pedangmu, bunuh saudaramu. Allah yang penuh cinta kasih, mengapa suruh orang Lewi membunuh saudaranya sendiri? Bukankah suku-suku lain juga orang Israel? Bukankah sungguh-sungguh mereka juga keturunan Yakub? Mengapakah suku Lewi diperintahkan membunuh suku-suku yang lain? Karena Tuhan mau membersihkan umatnya daripada hidup yang tidak beres. Maka saat itu 3.000 orang dicecerkan darahnya, ditumpahkan hidupnya, dan mati di hadapan Tuhan, supaya 10 hukum itu harus dilaksanakan. Karena I am God, I am your only God. Besides me, there is no God. Di luar aku tidak ada Allah. Selain aku tidak ada yang disebut Allah. Engkau harus bersembah sujud hanya kepada Allah. Tetapi mereka menyembah lembu, mempersamakan binatang yang dicipta dengan Allah yang mencipta.
Mereka menyembah yang dibikin oleh tangan manusia, tapi tidak menyembah Allah yang dengan tangannya menciptakan segala sesuatu. Maka Allah mengatakan, bunuhlah sesamamu, bunuhlah saudaramu. Bukankah di dalam 10 hukum ada hukum mengatakan jangan membunuh? Tapi hari itu Tuhan memberikan satu perintah, jangan membunuh. Justru hari itu Tuhan suruh mereka membunuh. Bukankah ini kontradiksi? Bukan ini sulit kita mengerti? Tapi ini adalah sesuatu hal yang saya khotbahkan hari ini. Allah yang suci adalah Allah yang kasih. Allah yang penuh kemurahan adalah Allah yang mengadili. Dua ini harus dicampur, baru engkau mengenal Tuhan yang sejati siapa. Saudara-saudara, hanya mengenal satu aspek, tidak mengenal aspek yang lain. Hanya mengenal satu sifat, tidak mengenal sifat yang lain dari Tuhan Allah yang sekaligus suci dan sekaligus penuh dengan kasih. Imanmu tidak mungkin beres. Engkau tidak mungkin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau engkau hanya mengetahui sebagian dari firman Tuhan saja. Saudara-saudara sekalian, saya sangat kagum melihat kitab suci. Cara Tuhan bekerja begitu berlainan dengan cara manusia berfikir. Cara Tuhan bekerja begitu lain dengan khotbah dari pendeta yang hanya memihak sebelah saja. Jikalau kita tidak baca kitab suci dengan menyeluruh, jikalau kita tidak mengerti kitab suci dengan komprehensif, jika kita tidak mengimbangi pengertian dengan sifat ilahi satu dan sifat ilahi yang lain, kita hanya menjadi penyampai firman yang tidak jujur, menjadi penyampai firman yang menudungi bagian-bagian penting daripada kitab suci saja. Kiranya Tuhan mengampuni semua yang berkhotbah di mimbar. Tuhan memberikan bijaksana kepada semua pendeta yang menyampaikan firman. Biar kita dengan sungguh-sungguh mengajarkan kepada umat Tuhan ajaran yang seimbang, ajaran yang stabil, ajaran yang berbobot, supaya gereja bertumbuh di dalam pimpinan Tuhan yang seimbang. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah kasih, Allah juga adalah adil. Allah adalah yang paling murah, Allah juga adalah Allah yang paling keras. Allah adalah Allah yang mengampuni, Allah juga adalah Allah yang mengadili. Jangan lupa Musa turunkan 10 hukum. Hari itu 3.000 orang mesti mati. Jangan lupa akan telah mencuri barang, akan dibunuh, dan akhirnya mayatnya dicucuk oleh elang Raja Wali. Jangan lupa orang Israel bermain-main dengan Tuhan Allah. Setelah menang di kota Yeriko, di kota Ai, mereka kalah total. Jangan lupa Sodom Gomora dibakar habis dengan api dari surga. Jangan lupa keturunan daripada Harun, 2 anak laki-laki yang ditabiskan menjadi imam, hari itu juga dihanguskan oleh api dari surga. Kenapakah demikian dahsyat? Kenapa demikian keras? Kenapa Tuhan demikian mendisiplin? Karena Allah mengatakan, Aku adalah Allah yang suci. Di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat terakhir, we should devote to our God according to what pleased to Him, according to His holiness. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus menyembah Dia sesuai dengan tuntutan Dia yang suci, yang betul-betul kita takut kepada Dia. Dengan cara takut kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Dia. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Because our God is a consuming fire. Allah itu seperti api yang menghanguskan. Siapapun tidak bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan menutupi dosa sendiri. Siapapun presiden atau raja tidak bisa mencoret dosanya hanya karena dia mempunyai kuasa. Siapapun jenderal, konglomerat tidak bisa menudungi segala kesalahannya dia hanya karena dia berkuasa atau mempunyai uang yang banyak. Allah yang suci dan adil adalah Allah yang menghakimi seluruh muka bumi. Tidak peduli kaya miskin, tidak peduli pangkat atau jelata,
Tidak peduli engkau bijaksana atau biasa. Tidak peduli engkau S3 atau seorang kindergarten. Abraham adalah orang pertama yang mengatakan kalimat besar, yang menghakimi seluruh muka bumi. Allah bolehkah tidak menjalankan keadilan? The God who will judge all the whole world, the whole earth, doesn't He practice His justice? Allah yang akan menghakimi dunia, mungkinkah Dia menghakimi secara tidak adil? Allah yang adil membiarkan kerajaan Mesir hancur, tidak ada lagi sampai sekarang. Orang Mesir sekarang adalah orang Arab. Orang Mesir sekarang orang Islam. Orang Mesir kuno tidak ada lagi, karena Tuhan mentumpas dia. Waktu Firaun masih ada di dunia, negara Mesir kerajaan yang paling kuat, mempunyai militer yang paling gagah, mereka mempunyai kekayaan yang paling limpah, dan piramida membuktikan kekayaan kemakmuran dulu. Tapi Tuhan berkata, saya akan menumbaskan engkau. Tuhan akan menumpaskan Babilonia dengan tembok daripada keliling kota yang lebarnya 5 meter, yang tingginya lebih dari 15 meter. Tak mungkin dibobol oleh tentara macam apapun. Tak mungkin ada senjata yang bisa menghancurkan. Tuhan berkata, Babylon, saya akan menumpas engkau sampai tanah yang rata. Babylon kenapa akhirnya direbut oleh orang Persia? Mengapa mereka dihancurkan oleh musuh? Hanya karena Tuhan bukan pakai cara biasa. Tuhan membiarkan orang mati dan orang Persia, mereka menggali lubang di bawah sungai. Dari situ masuk ke dalam. Tidak usah melintasi itu tembok yang 15 meter tingginya. Tidak perlu membobol tembok yang 5 meter tebalnya. Mereka dari bawah sungai terus bikin tunnel menuju ke dalam. Di dalam satu malam, kerajaan Babylon yang paling kuat hancur ditumpaskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang suci. Allah adalah Allah yang adil. Tidak ada seorang bisa melawan kehendak Allah. Jika dia mengatakan kepada Belsazar, mini tikel ufalsin, hari ini berhentilah kuasamu. Aku telah menghitung engkau di atas pertimbangan. Karena kekuranganmu, maka aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan kehilangan kerajaanmu. Allah pada hari itu juga menumpas Babylon yang kuat. Tidak ada lagi selama-lamanya. Sekarang tidak ada lagi kerajaan Babilonia. Alkitab mengatakan orang akan injak di tanah di mana pasir-pasir yang menutup akan kotamu, dan di situ ada burung yang akan berkicau karena engkau akan ditumpas dan tanahmu akan menjadi padang pasir. Perkataan dari Tuhan tidak ada satu kalimat yang akhirnya tidak tergenap. Perkataan dari Tuhan tidak ada satu kalimat akhirnya tidak disukseskan, karena Allah berkata dan kata Dia mengandung kuasa. Allah yang berkata, mengapa kuasanya menggenapi apa yang dikatakan. Nubuat-nubuat Alkitab semua harus digenapi, karena Allah adalah Allah yang suci, Allah yang adil. Dan Allah berkata melalui Yeremia, bicara kepada orang Yahudi, jangan kira ini bait Allah, ini bait Allah, ini bait Allah. Saya berkata kepadamu, aku akan menyerahkan baitku untuk dibakar oleh musuhmu, orang yang namanya Nebukadnezar. Saudara-saudara, mengapa Allah tidak memelihara Yerusalem? Mengapa Allah tidak memberikan sejahtera kepada umatnya? Tuhan berkata, karena umatku berkerap kali berbuat dosa melanggar hukumku. Karena umatku telah memberontak kepada aku, maka aku sumpah demi namaku, mereka tidak akan masuk ke dalam istirahatku. Mereka tidak masuk ke dalam sejahteraku, dan mereka aku serahkan kepada musuh. Saudara-saudara, Yesus Kristus menangis dari bukit Zaitun pada waktu dia melihat ke bawah. Kota Yerusalem yang begitu megah, yang begitu besar. Yesus menangis dan berkata, Yerusalem, Yerusalem,
Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Engkau akan menjadi reruntuhan. Engkau akan menjadi puing-puing karena musuhmu akan mengelilingi engkau. Sudah berapa kali aku ingin mengayomi engkau seperti induk ayam yang memelihara akan anak-anaknya, tetapi engkau tidak rela. Saudara-saudara, Allah yang suci, Allah yang adil adalah Allah yang menghakimi seluruh dunia. Jangan main-main terhadap Tuhan Allah, saudara-saudara. Tetapi kita mengetahui Allah yang keras, yang begitu ketat, begitu menghakimi. Dia juga adalah Allah yang mengasihi. Itu sebab di dalam Mazmur 63 dikatakan, Oh God, your loving kindness is better than the life. Kasihmu lebih indah daripada hidup. Bukankah Daud seorang raja? Daud mempunyai uang, mempunyai kedudukan, mempunyai segala pakaian yang paling indah, mempunyai kekayaan di dunia. Tapi Daud mengatakan, hidup ini tidak berarti kecuali cinta kasihmu berada di dalam hidup. Karena kasihmu lebih indah daripada hidup. Itu sebab aku memuji namamu. Kita semua hidup di dunia karena cinta kasih Allah sampai hari ini masih menopang kita. Tapi jangan lupa, cinta kasih Allah bukan untuk dipermainkan oleh orang Kristen. Karena Allah mengasihi, saya boleh berzina. Karena Allah mengasihi, saya boleh berjudi. Karena Allah mengasihi, saya boleh narkoba. Karena Allah mengasihi, saya boleh berbuat jahat. Karena Allah mengasihi, saya boleh menipu orang lain. Saudara-saudara, barang siapa sambil bernamakan diri orang Kristen, sambil melakukan segala kejahatan, dosa yang keji, jangan kira engkau bisa lari dari tangan Tuhan. Allah kita adalah Allah penuh dengan cinta kasih. Tapi cinta kasih itu bukan cinta sembarangan, bukan cinta birahi, bukan cinta yang najis, bukan cinta sama dengan kejelekan dari orang duniawi. Cinta kasih Allah adalah cinta yang suci, cinta yang membentuk hidup, cinta yang membuat kita maju di dalam anugerahnya. Itu sebab the constructing love of God is to make us grow in His truth, in His will, in His guidance of the Holy Spirit. Cinta kasih Allah adalah cinta yang membangunkan kita, cinta yang mempertumbuhkan kita, cinta yang memimpin kita di dalam Roh Kudus yang memimpin dan membawa kita masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan. Cinta Allah bukan cinta yang untuk dipermainkan. Allah yang cinta dan Allah yang suci, ini dua sifat yang tidak ada pada Allah yang lain. Allah yang cinta dan Allah yang suci menyatakan kedua sifat ilahi ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah berhenti. Allah yang menyamakan orang Israel, juga Allah yang menumpas Firaun. Allah yang menjaga Israel, juga Allah yang membiarkan tembok bait Allah dibakar, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Allah yang biarkan Nebukadnezar menang adalah Allah yang biarkan cucunya bersasar, ditumpaskan lagi. Karena Allah yang mengasihi juga adalah Allah yang adil. Itu sebab biar kita gentar tapi bersukacita di hadapan Tuhan. Gentar karena kita takut bersalah, menimbulkan amarah Tuhan. Kita bersukacita kalau kita bertobat, Tuhan mau mengampuni. Tuhan mengirim Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe, beritahukan kepada mereka, kemarahan Allah sudah tiba. Kota Niniwe akan ditumpaskan, akan dihanguskan, akan dihancurkan jika mereka tidak bertobat. Nabi Yunus tidak mau ke Niniwe karena Niniwe itu musuh. Niniwe itu musuh Israel. Buat apa saya mengkabarkan Injil kepada Niniwe kalau mereka bertobat, mereka diampuni? Bukankah musuh menang, kita kalah? Lebih baik mereka ditumpaskan saja. Kalau saya tidak pergi berkhotbah, tidak pergi mengabarkan Injil, biar mereka berdosa terus, pasti mereka akan mati. Maka Yunus beli satu tiket kapal, melarikan diri. Tuhan berkata, pergi ke timur,
Dia berkata, saya pergi ke barat. Tuhan berkata, pergi melewati jalan darat. Dia mengatakan, saya melarikan diri melalui jalan laut. Lalu dia sampai di kapal. Dia tidak kasih tahu orang lain siapa dia. Dia tidak kasih tahu orang lain rencana Allah apa. Dia tidak kasih orang lain kalau ada tugas Tuhan mengutus dia ke Niniwe. Dia sampai di tempat paling bawah. Di situ dia cari satu tempat menyembunyikan diri. Tidur senyenyak mungkin. Tunggu sampai kapal sampai di Tarsis. Dia boleh naik melarikan diri dari Tuhan Allah. Di dalam Mazmur 139, kemanakah aku melarikan diri daripadamu? Jikalau aku pergi ke ujung bumi, di situ engkau berada. Jikalau aku pergi ke laut yang jauh, di sana aku bertemu dengan engkau. Jikalau aku pergi ke gua, ke gunung, kemana saja, Tuhan berada di situ. Manusia yang bodoh adalah manusia yang tidak mengenal Tuhan Maha Ada. Manusia yang tidak mengenal Tuhan Maha Ada adalah manusia yang menganggap diri pintar. Akhirnya makin melarikan diri, makin ditangkap oleh Tuhan. Tuhan pakai ombak yang besar karena Tuhan pencipta laut. Engkau kira engkau boleh menikmati sejahtera dengan keadaan tidak ada ombak, dengan ketenangan lautan, engkau melarikan diri dari pewu? Allah menyuruh angin mentiup sehingga ombak itu seperti tsunami, bikin ketakutan semua orang di atas kapal. Dan mereka akhirnya menemukan seorang namanya Yunus di dalam kapal. Dan dia mengaku, ini hari ada angin besar, ada ombak ribut karena saya melarikan diri. Sekarang bagaimana? Engkau mengaku kesalahanmu? Engkau bagaimana? Lemparkanlah aku ke laut supaya bikin berhenti kemarahan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, dia dilempar. Tuhan langsung pakai ikan menelan dia untuk meneruskan kisah Tuhan Allah, bukan kemauan manusia. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan juga adalah Tuhan yang penuh cinta. Tuhan adalah penuh cinta, tapi cintanya bukan dipermainkan oleh manusia. Sekarang saya menggabung kedua hal ini. Tuhan yang kasih dan Tuhan yang adil. Tuhan yang murah dan Tuhan yang suci. Tuhan yang mengadili dan Tuhan yang mengampuni. Bertemunya di mana? Bertemunya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah kesucian yang mengenakan pakaian penuh cinta kasih. Yesus adalah kemarahan Allah datang ke dunia untuk menghentikan kemarahan Allah itu sendiri. Itu sebab di dalam Yesus Kristus saya melihat kedua sifat ilahi beraduk menjadi satu di dalam anak manusia. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Ini cinta kasihnya. Anak manusia datang menyerahkan diri menjadi tebusan bagi orang banyak. Ini keadilan kesuciannya. Yesus kalau tidak mati, tidak ada seorang mendapat hidup yang baru. Yesus kalau tidak menerima kutukan, tidak ada satu orang diberkati oleh Tuhan. Yesus kalau tidak dipaku di atas kayu salib, tidak ada orang dilepaskan daripada dosa. Yesus kalau tidak dipisahkan dari Allah, sehingga berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika Yesus ditinggalkan Allah, maka engkau tidak mungkin diterima kembali kepada Allah. Saudara-saudara, apakah artinya Yesus Kristus? Yesus adalah Allah yang wujud menjelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, penuh dengan kebenaran, penuh dengan anugerah. Melalui Yesus engkau mengenal Tuhan Allah. Barang siapa mengenal anak, dia mengenal Bapa. Barang siapa tidak mengenal anak, dia tidak mengenal Bapa. Barang siapa mempunyai anak, dia mempunyai Bapa. Barang siapa tidak mempunyai anak, dia tidak mempunyai Bapa. Saudara-saudara, apa bedanya orang Kristen dengan agama-agama yang lain? Agama-agama lain ada yang tidak mau Allah, hanya sembah sujud kepada manusia yang agung. Agama-agama lain
selain menyembah manusia. Ada yang tidak menyembah manusia, hanya menyembah Allah. Itu sebab Yesus mengatakan, yang tidak mengenal manusia, anak tidak mengenal Bapa. Yang tidak ada anak, tidak ada Bapa. Saudara-saudara, kesaksian Allah yang paling besar adalah kesaksian diberikan untuk anaknya yang tunggal. Ini ayat tercantum di dalam 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-9. Yohanes berkata pada waktu dia tua, bukankah kita menerima kesaksian dari manusia? Tetapi kalau kita menerima kesaksian dari manusia, tidak menerima kesaksian yang lebih besar, yaitu kesaksian daripada Tuhan Allah. Ini salah adanya. Kesaksian Allah yang paling besar, yaitu diberikan kepada anak yang tunggal. Masih ingat pada waktu Yesus dibaptiskan, langit terbuka, suara Bapa terdengar, ini anakku yang ku kasihi, dengarlah kepadanya. Pada waktu Yesus menyatakan kemuliaan dia di atas bukit, mungkin Hermon, lalu timbullah dua orang di perjanjian lama yang paling agung. Satu mewakili Taurat, yaitu Musa. Satu mewakili Nabi, yaitu Elias. Kedua tokoh muncul bersama-sama Yesus, Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Tercengang, dan Petrus mulai berkata, juru bicara, bolehkah kami membangun 3 pondok untuk ketiga orang ini di sini? Tuhan tidak senang kalimat itu, karena Petrus mempersamakan Yesus dengan Musa dan dengan Elias. Langsung awan itu tiup, lalu menutupi 3 orang itu. Ketiga orang di bawah melihat 3 orang itu sudah ditutup, mereka tercengang. Awan itu lewat, sisa 1. Lalu suara Tuhan berkata, ini anakku yang ku kasihi, dengarlah kepadanya. Kesaksian Allah bukan untuk nabi-nabi. Kesaksian Allah bukan untuk rasul-rasul. Kesaksian Allah yang paling besar hanya untuk satu, yaitu anak Allah yang tunggal, yang firman menjadi daging, yang Allah jelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa ada anak, dia ada Allah. Barang siapa tidak ada anak, dia tidak ada Allah. Barang siapa mengenal Yesus Kristus, mengenal Tuhan yang sejati. Barang siapa tidak mengenal Yesus, tidak pernah mengenal Tuhan yang sejati. Dan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada saya, bukan percaya kabarku, tapi engkau percaya kepada Dia yang mengutus aku. Yesus berkata, barang siapa yang melihat saya, bukan melihat saya, tapi melihat Dia yang mengutus aku. Oh saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus tersimpan rahasia ilahi. Di dalam Kristus tersimpan kelimpahan sifat ilahi. Di dalam Kristus tersimpan rencana keselamatan dari Allah Bapa dan segala kuasa pengampunan dosa yang direncanakan sejak kekal sampai kekal. Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih. Yesus adalah anak domba Allah yang menjadi manusia, yang tidak bercacat celah. Adalah Tuhan, adalah juru selamat, adalah pengantara, adalah manusia yang sempurna. Dan di dalam diri Yesus Kristus, Dia satu-satunya manusia yang menggabungkan kesucian dan cinta kasih. Di dalam Yesus Kristus, satu-satunya yang mengharmoniskan kemarahan dan pengampunan. Di dalam diri Yesus Kristus, satu-satunya yang mencampuri keadilan dan kemurahan Tuhan Allah. Allah yang murah mau mengampuni dosa kita. Allah yang adil mau menghakimi dosa kita. Kalau saya harus diampuni dan saya harus diadili, bagaimanakah pengampunan dan keadilan sama-sama tiba kepada saya? Lalu saya akan dikoyak-koyak menjadi orang yang binasa karena kemarahan Tuhan, atau saya akan disempurnakan menjadi orang yang diampuni sehingga boleh hidup terus? Siapa yang bisa menyelesaikan kesulitan ini? Siapa yang bisa menggenapi campuran kemarahan dan cinta kasih ini? Siapa yang bisa meloloskan manusia dari kemarahan Tuhan dan membawa manusia kembali ke dalam cinta kasih Allah?
hanya Yesus Kristus. Hanya satu-satunya juru selamat, satu-satunya pengantara yang membereskan. Bukan nabi-nabi yang lain, bukan rasul-rasul. Di bawah kolong langit hanya diberikan satu nama, di dalamnya kita boleh diselamatkan, yaitu Yesus Kristus, pengantara yang esa di depan Allah dan manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana saya mengetahui Yesus mencampuri kedua hal ini? Di manakah campuran ini terjadi? Di atas Golgota. Tidak ada kekejaman lebih daripada Golgota. Tidak ada kebengisan, keganasan, kekurang manusiawian sebagai hukuman yang paling keji, hukuman yang paling murtad, hukuman yang paling kurang ajar terhadap manusia, kecuali orang dipaku di atas kayu salib. Orang yang digantung di atas kayu salib tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, hanya tergantung. Makin gantung, lubang paku makin robek, makin besar. Sakitnya luar biasa. Dari kakinya, dari tangannya, tidak yang mencegah, tidak yang menggantung. Dia sendiri dengan beratnya tubuh terus tarik, sehingga lubang itu terus membesar. Syaraf yang ditarik. Penyakit daripada kesakitan itu membuat dia teriak-teriak, dan dia maki-maki orang yang memaku dia. Dia mengkutuk mereka yang melakukan hukuman kepada dia. Hanya Yesus Kristus tidak. Dia tidak kutuk, tidak bersungut-sungut. Dia tidak bersatu kalimat suara marahin orang yang memaku dia. Dia diam terus di atas kayu salib, menanggung dosa yang seharusnya engkau dan saya dipaku di atasnya. Engkau orang berdosa, saya orang berdosa. Orang berdosa harus dihakimi, harus dihukum. Saya yang patut dihukum, engkau yang patut dihukum. Tadi hukuman yang sepatutnya diterima oleh kita dijatuhkan kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesaya pasal 53 ayat 10 dikatakan, God had put all our transgressions and all our punishments on Him. Dan Allah telah menindas dia dengan menaruh semua hukuman, semua dosa kepada dia. Sehingga Yesus menanggung dosa, mengganti engkau dan mengganti saya. Pada waktu Yesus menerima hukuman, kemarahan, keadilan, penghakiman Allah yang begitu berat di dalam dirinya, berarti penghakiman Allah, kemarahan Allah sekarang sudah dijalankan kepada manusia. Tetapi manusia itu bukan Stephen Tong, manusia itu bukan Lim Kok Han, manusia itu bukan Lingkan Mengudap, manusia itu bukan engkau. Manusia itu adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan saya yang mati, bukan engkau yang mati, tapi Kristus mati mengganti engkau dan saya. Di atas kayu salib, di dalam tubuhnya dia menanggung dosa kita. Pada waktu dia menerima tindasan seperti ini, pada waktu dia menanggung dosa seperti ini, dari mulutnya keluar 7 kalimat di atas salib. Dan kalimat pertama mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak mengetahui. Father, forgive them, because what they are doing they do not know. Adakah cinta kasih lebih besar dari ini? Adakah penggantian dari siapapun sebagai pendiri agama untuk manusia? Saudara-saudara, Sokrates tidak mati untuk muridnya. Hanya Yesus Kristus mati untuk engkau dan saya. Satu-satunya yang mati mengganti orang lain, satu-satunya yang menanggung hukuman, satu-satunya diadili oleh Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Kemarin saya berkhotbah di Kapin. Saya berkata, zaman Musa keluarkan orang Israel, maka harus potong seekor domba. Domba itu curahkan darahnya, coret di atas ambang pintu, dan domba itu harus dimakan. Karena yang mati bagi orang itu makan domba itu. Domba itu tidak boleh dimasak dengan air. Domba itu harus dibakar dengan api.
Saya dari kecil tidak mengerti mengapa domba Paskah harus dibakar dengan api, bukan dimasak dengan air. Bukan sudah mati, bukan dimasak sudah boleh makan. Kenapa Tuhan perintahkan tidak boleh dimasak dengan air? Mengapa Tuhan perintahkan harus dibakar dengan api? Saudara-saudara, Yesus Kristus menerima hukuman seperti api di neraka. Maka Paskah, domba itu bukan dimasak dengan air, dibakar dengan api. Kristus di atas kayu salib menanggung hukuman neraka mengganti engkau dan saya. Maka dia mengatakan, Father, forgive them, because what they are doing, they do not know. Saudara-saudara, keadilan, kesucian, dan cinta kasih, kemurahan, bagaimana bisa bertemu? Hanya bertemu di dalam diri Yesus Kristus. Dia mempunyai sifat ilahi yang menjadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia. Ini artinya Immanuel. Ini artinya inkarnasi. Karnal, daging. Masuk. Inkarnasi, menjadi daging. Firman menjadi daging. Allah masuk dalam tubuh manusia. Sehingga cinta kasih, keadilan, kemurahan, kesucian, pengampunan, penghakiman, semua bergabung di dalam satu wujud, dalam satu perantara, satu juru selamat, Yesus Kristus. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Saudara-saudara yang kekasih di Biak, yang mungkin kali ini terakhir saya ketemu dengan engkau secara pribadi, saya telah menyampaikan firman yang penting ini kepadamu, biar engkau ingat seumur hidup. Amin. Biar engkau tidak melupakan cinta kasih Kristus. Amin. Biar engkau simpan kaset ini baik-baik di rumahmu. Biar kalau bisa beli khotbah yang direkam hari ini, simpan untuk anakmu, untuk cucumu, untuk buyutmu, untuk keturunan terus, supaya keluarga dan semua orang yang dilahirkan melalui pernikahanmu ingat cinta kasih Tuhan melalui khotbah yang disampaikan malam ini. Di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus Kristus tidak ada pengantara. Di luar Yesus Kristus tidak ada orang yang sanggup, layak, atau bermutu untuk menanggung dosa kita. Yesus suci, dia sendiri tidak berdosa. Yesus cinta, dia menyerahkan tubuhnya untuk kita. Suci dan kasih, keadilan, kebenaran, dan kemurahan pengampunan bertemu di satu tempat. Itu namanya cross. Salib orang Kristen adalah tanda yang paling sederhana di dalam semua simbol daripada segala usaha di seluruh dunia. Hanya 2 garis. Mercedes 3 garis, salib 2 garis. Tetapi tidak ada simbol, tidak ada lukisan, tidak ada tanda lebih bermutu, lebih hikmat, lebih agung daripada tanda salib. Tanda salib terbentuk daripada 2 garis, garis horizontal dan garis vertikal. Garis vertikal harus ditancapkan ke tanah. Saudara-saudara, garis horizontal tidak kena tanah, karena salib adalah anugerah Tuhan kepada bumi. Maka kayu ini harus tancap kepada tanah. Dan di sini anugerah Tuhan seperti sesuatu tangga yang berada di mimpi dari Yakobus. Ada malaikat yang naik turun dari bumi menuju ke surga, dari surga menuju ke bumi. Salib ini menggambarkan anugerah Tuhan dari surga turun ke dunia melalui Yesus Kristus. Anugerah Tuhan menerima doa kita ke surga melalui Yesus Kristus. Doa kita dari bumi bisa diterima oleh Allah di surga karena satu garis yang vertikal dari salib Yesus Kristus. Anugerah Tuhan boleh turun dari surga ke bumi karena satu garis vertikal dari salib Kristus. Kristus membereskan sesuatu hal yang paling sulit,
hubungan yang sudah hancur, hubungan yang sudah terputus antara langit dan bumi, antara Allah dan manusia. Dia telah membuka satu jalan yang hidup dan baru untuk membawa kita kembali kepada Tuhan melalui tubuhnya yang dipecahkan seperti tirai di dalam bait Allah yang pecah dari atas sampai bawah. Ini satu line, vertical line, separation line. Ini satu garis yang telah memecahkan tubuh Kristus. Garis yang dari atas sampai bawah menjadi satu jalan yang hidup dan baru. Tetapi salib juga mengandung satu lagi garis yang horizontal. Ini tidak boleh kena bumi. Ini berarti Kristus dipaku di atas kayu salib. Dia di tengah-tengah langit dan bumi. Tubuhnya digantung di tengah. Dia tidak bisa mencapai bumi kakinya. Kepalanya tidak mencapai surga. Tergantung di tengah-tengah. Dia tersendiri. Salib menjadi tempat vakum daripada cinta kasih. Allah mengasihi, Allah itu kasih adanya. Tetapi di dalam diri Yesus Kristus yang dipaku, dia tidak mengalami kasih. Karena sebelum kasih Allah datang kepada anaknya, ini anakku yang kukasihi. Hari itu tidak ada kalimat itu. Karena hari itu kasih Allah kepada anaknya yang tidak bisa sampai. Kenapa tidak bisa sampai? Karena sebelum cinta Allah datang kepada Yesus, dosa kita sudah semua diserahkan kepada Yesus. Allah membenci dosa. Maka Allah tidak mengatakan, this is my beloved son. Saya tidak bisa mengerti berapa susah Yesus menanggung dosa kita. Tapi saya mengetahui satu hal. Barang siapa yang tidak mengenal kematian dan sengsara Kristus, tak mungkin dia mencintai Tuhan. Saya lebih mengerti satu hal lagi. Barang siapa yang benar-benar dipimpin Roh Kudus untuk mengenal bagaimana sengsara Kristus, baru dia belajar mencintai Tuhan. Saudara-saudara, jangan anggap engkau sudah mencintai Tuhan hanya karena engkau memberikan sedikit uang, memberi persembahan, engkau lebih banyak dari orang lain. Sampai hancur tulang kita semua menjadi abu, tetap kita tidak sanggup membalas cinta kasih dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Alkitab mengatakan barang siapa yang mencintai Tuhan, orang ini dicintai, diketahui oleh Tuhan Allah. Nah, Alkitab mengatakan lagi barang siapa tidak mencintai Tuhan, biarlah dia dijatuhkan laknat, dijatuhkan kutukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, garis yang horizontal mempunyai dua arti. Tadinya kita sudah diputuskan, tidak bisa datang kepada Allah. Allah tidak bisa datang kepada kita. Sekarang Yesus membereskan ini dengan kedua tangannya dipaku di atas itu. Dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia berkata, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Saudara-saudara, 7 kalimat salib membentuk keindahan dan berkeselamatan yang tidak ada hingganya. Saya sudah pernah berkhotbah 7 kalimat. Dan khotbah-khotbah itu sudah dibikin satu buku. 7 kalimat salib Yesus Kristus. Saudara boleh membaca buku-buku saya, boleh dengarkan khotbah-khotbah saya di dalam TV. Seumur hidup saya menyerahkan diri untuk menjadi pemberita firman. Saya tidak tertarik dengan hal yang lain lebih daripada memberitakan firman. Di dalam berkhotbah yang sudah lebih 32.000 kali, saya tidak lebih tertarik lebih bicara tentang Yesus Juru Selamat dunia. Malam ini firman yang indah, khotbah yang penting sudah disampaikan di kota Biak pada waktu saya berusia 74 tahun. Sekarang seorang hamba Tuhan yang tua akan memberikan sesuatu panggilan dan sesuatu perintah kepada engkau. Cintailah Yesus Kristus. Maukah Anda? Cintailah Yesus Kristus. Maukah saudara? Ikutilah dia dan ingatlah kematian dia. Anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Barang siapa yang berkata, Tuhan, saya berjanji mulai hari ini saya menjadi orang Kristen yang baik.
Saya menjadi pengikut Yesus yang setia. Saya menjadi orang yang terus memuliakan nama Dia sampai saya ketemu dengan Tuhan. Siapa orang Kristen yang mau mencintai Yesus, mau mengikuti Dia, mau setia kepada Dia sampai mati, dipersilakan berdiri di tempat. Yang mau berdiri sekarang, Tuhan, saya mau mencintai Engkau. Orang Kristen yang mau mencintai Tuhan berdiri di tempat. Siapakah yang mau berdiri? Berdiri. Siapa? Berdiri. Orang Kristen yang mau mencintai Tuhan, biar engkau berdiri di tempat, menyatakan imanmu yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Berdiri. Siapa lagi? Yang tidak mau cinta Tuhan, tidak perlu berdiri. Engkau berkata, saya mau. Silakan berdiri. Berdiri. Mari kita tunduk kepala dan kita menyanyi, ikut Dikau saja, aku mengikut Yesus Kristus. Mari kita menyanyi lagu yang ke-9. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Ibu Maria maju ke depan. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Menyanyi kornya 2 kali. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau, Ibu Maria maju ke depan. Ku bahagia penuh. Kita menyanyi ayat ke-4. Ikut dalam kesucian, lahir, batin dan bersih. Aku rindu mengikut di suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam diri juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita tunduk kepala, kita tenang sejenak, mengingat semua kalimat yang sudah kita dengar di dalam khotbah ini, mengingat Kristus yang mati di atas kayu salib. Biar hati kita semua tertarik, tergerak oleh cinta kasih Tuhan, dan kita rebah, kita tersungkur, kita berbakti menyembah Tuhan yang mati bagi kita. Beritahu kepada Dia di dalam hatimu, engkau mau mencintai Dia. Janji kepada Tuhan Yesus, engkau mau setia sampai mati. Kita tenang sejenak. Sesudah itu, Ibu Maria masuk, pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih atas cinta kasih Tuhan kepada orang-orang kudus yang berada di kota Biak. Kami sangat berterima kasih untuk Injil yang disampaikan, sifat Tuhan yang suci dan kasih, sehingga kami boleh ada pada hari ini adalah karena anugerah Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kami kasih Tuhan yang mengampuni dan menyucikan, supaya hidup kami sebagai orang percaya di kota ini, untuk keluarga dan seluruh keturunan kami, boleh menjadi orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kiranya firman, kebenaran ini akan terus meneguhkan iman kami, sampai kami pada suatu saat bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Kami bersyukur ya Tuhan, atas pekerjaan Tuhan yang besar melalui Kapin di kota ini. Kami bersyukur mata kami boleh melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, gereja Tuhan dibangun
hamba-hamba Tuhan diberikan dan kepada kami boleh diberikan kesempatan semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dan Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.